Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang menghitung penurunan tekanan uap. Yuk kita buka majelis kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah video ke-6, yang sebelumnya sudah ada video sebelumnya yaitu video ke-5. Topiknya masih sama dengan video yang sekarang ini, yaitu tentang tekanan uap larutan. Kalau kemarin menekankan pada konsepnya, hari ini menekankan pada hitungannya. Konsep adalah amat sangat penting karena ya kalau nggak tahu konsep dasarnya maka hitungannya akan tanpa arah, gitu ya. Maka hitungan ini menyesuaikan dengan konsep dasar yang kemarin. Baik anak-anakku, tema kita tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu artinya delta P. Baik, nah, air murni sebagai pelarut itu memiliki P yang disebut P0. Kalau air gula ini memiliki P saja, artinya larutan. Ini P0 miliknya pelarut murni, air, ya, sedangkan P adalah air gula. Contohnya ini memiliki P saja, berarti air gula. Baik, nah, dari P0 menjadi P itu naik apa turun? Di video kemarin sudah bahwa dari P0 menjadi P itu turun. Nilai penurunan itulah yang kita sebut sebagai delta P. Inilah yang akan kita bahas. Oke, coba yuk. Kalau seandainya P0-nya itu 70 cm Hg, kemudian turun menjadi 65 cm Hg, maka delta P-nya berapa, nak? Delta P-nya adalah 5 cm Hg. Gitu ya. Oke. Yang jadi problem itu kalau begini, 70 cm Hg turun menjadi berapa? Nah, itu. Otomatis berapanya ini kamu belum bisa tahu kalau delta P-nya belum tahu. Saya ulangi, kalau delta P ngerti, otomatis P-nya sini juga ngerti. Jadi ini P ya. Nah, P ini akan tahu kalau delta P tahu. Baik, nah kita mulai perhitungannya, nah. Bahwa delta P itu persamaannya adalah fraksi mol terlarut dikali P0. Kalau elektrolit dikali I, yang sebenarnya ini nempel pada mol terlarut. Tapi sengaja saya tulis di sini aja biar sederhana, gitu ya. Walaupun ada selisih angka nanti tidak signifikan, makanya saya taruh di sini. Oke, baik, nah kita ulangi bahwa delta P adalah apa? Fraksi mol terlarut dikali P0. Ulangi, ini namanya apa tadi? Fraksi mol. Molnya siapa? Fraksi mol siapa? Fraksi mol terlarut. Nah, inilah fraksi mol terlarut. Ya, apa itu P0? P0 adalah tekanan uap. Tekanan uap siapa? Pelarut murni. Itulah P0. Ayo, tekanan uap pelarut murni. Sedangkan I kamu sudah tahu, nah, I faktor Van Hoff. Sama kayak di video sebelumnya. Bahwa I adalah 1 plus N-1 kali alfa ya. Nah, I sama dengan apa? Kalau ini saya tulis begini, I apa? 1 plus N-1 dikali alfa. Seperti yang kamu tahu, besaran alfa itu minimal 0, maksimum 1. Maksimum berapa? Maksimum 1. Nih. Kalau 0 itu artinya larutannya apa? Non elektrolit. Kalau alfanya 1 itu artinya dia elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Baik, nah. Apa itu fraksi mol? Nah, ini yang penting akan saya bahas, nah. Fraksi terlarut, fraksi pelarut. Fraksi mol terlarut itu adalah mol terlarut, NT itu saya baca mol, dibagi mol total. Mol terlarut ditambah mol pelarut. Bagaimana fraksi pelarut? Ya berarti yang dibagi mol pelarut, bawahnya terlarut ditambah pelarut. Ya, coba lihat. Apa bedanya fraksi terlarut dengan fraksi pelarut? Kalau fraksi terlarut, yang sebagai pembilang itu mol terlarut. Kalau fraksi pelarut, maka sebagai pembilang mol pelarut. Oh iya, fraksi terlarut ditambah fraksi pelarut. Fraksi terlarut kalau ditambah dengan fraksi pelarut, itu hasilnya 1. Nah, gini. Coba ya, kita ulas dulu. Kalau fraksi mol gula sama dengan 0,4, maka fraksi mol air sama dengan berapa?
Ya gampang, ketika ini dijumlah, ya seandainya ini dijumlah fraksi gula ditambah fraksi air harus ketemu berapa? 1. Fraksi gulanya 0,4, maka fraksi air bisa dicari agar hasilnya 1. Fraksi air jelas ketemu berapa? 1 kurangi 0,4 sama dengan 0,6. Gitu ya. Nah, itu fraksi. Baik, sebentar ya. Rumus dari fraksi terlarut itu adalah apa tadi? Mol terlarut dibagi mol total. Ya, ini dibagi itu. Ya, langsung contoh saja ya. Contoh saja langsung lah supaya paham. Ini ya, langsung paham supaya paham. Ya, kalau ada begini nah, 18 gram glukosa dilarutkan di dalam 5 maaf, di dalam saya pilih angka berapa ya? Saya pilih angka 90 saja. Dilarutkan dalam 90 gram air, maka dia tekanan uapnya sama dengan berapa sentimeter Hg. Jika diketahui air tekanan uap murninya adalah 70 sentimeter Hg. Oke. Baik, nah kita cek ya. Baik, yuk saya gunakan spidol merah supaya ketahuan bahwa ini wilayah pengerjaan contoh soal baru di sini nih. Oke, saya tanya ini gram glukosa. Glukosa itu MR-nya berapa, nak? MR-nya adalah 180. Oke, yaitu kenapa? Karena dia adalah C6H12O6. Dia itu C6H12O6. Bisa dihitung nanti bahwa MR-nya 180. Oke, saya tanya, molnya glukosa berapa molnya glukosa? Yaitu ada gram per mr. Berapa? 18 per 180 alias berapa? 0,1. Yes? Oke, sekarang saya tanya, nah, molnya air berapa, nah? Molnya air, di sini kan ini 90 ini masih satuan apa, nah? Gram. Berarti tak tulis di sini, nah, bahwa, ayo, ini tempatnya sempit ini ya. Molnya air, berapa molnya air? 90 per 18. Sekarang air itu punya MR berapa? 18. Dia rumusnya H2O toh? 90 dibagi 18 itu berapa, nak? 90 bagi 18 itu 5. Oke. Berarti sekarang kita tahu bahwa fraksi mol, ya kita hitung ya, fraksi mol. Saya pinjem tempat yang sini dulu. Oke, sini. Ini nggak ada kaitannya dengan soal ini ya. Soal ini nggak ada kaitannya nih. Nah, ya, saya masih bahas contoh yang atas tadi. Baik, nah. Yang ditanya P. P itu nanti ngitungnya. Ya, yaitu kita hitung apa dulu? Delta P. Delta P adalah fraksi terlarut dikali P0 dikali I. Kebetulan dia itu glukosa itu non elektrolit. Nek non elektrolit maka bagaimana? Maka I-nya hilang atau tidak ada I atau I-nya 1 maksudnya. Oke, coba ya fraksi terlarut dia mau. Mol terlarut dibagi mol total. Total itu berarti terlarut tambah pelarut. Dikali P0. P0-nya ada di situ tadi. Yaitu berapa P0-nya? 70 cm Hg. Ya, tak tulis kali 70 cm Hg. Molnya terlarut berapa tadi? Ada tadi molnya terlarut ini toh? Ya, 0,1. Molnya pelarut berapa? 5. Oke, ya berarti tulis yuk. 0,1 dibagi 0,1 ditambah 5 dikali 70. Oke, sama dengan 0,1 per 5,1. 0,1 tambah 5 kan 5,1 dikali 70. Ya, sama dengan 1 per 51 kali 70 sama dengan 70 per 51. Berapa itu 70 per 51? 1, sekian sentimeter Hg. Satuannya sentimeter Hg tadi. Karena 70 ini sentimeter Hg. Yes. Ini nilai ini baru nilai siapa ini? Delta P. Jadi angka 1, sekian ini adalah nilai siapa? Delta P. Padahal yang ditanya apa yang ditanya? P. Nah, gitu ya. Padahal air murni tadi membeku P0-nya berapa P0-nya? 70 cm Hg. Nah, delta P, berapa delta P-nya? 1, sekian. Maka ingat, dari P0 itu kan berubah menjadi P.
Dari P0 turun. Turun toh, turun menjadi apa? P. Lah P-nya berapa? Lah turunnya ini turunnya. Sekian ini. Oke, berarti P-nya adalah 70 dikurangi sebesar delta P itu. Itu turunnya. Oke, baik. Kita coba. Turunnya seberapa turunnya? Kita cari ya. 70. Oke, maaf. Kita hapus dulu ini. Turunnya adalah 70 dikurangi 1, sekian. Hasilnya adalah 68, sekian. Satuannya cm. Oke, ketemu ya? Oke. Baik anak-anak, video saya lanjutkan. Ya, bahas soal nomor 17 ini nah. Supaya ini tidak membingungkan, ini saya hapus ya, saya hapus. Nah, ini tadi sekali lagi ya, tulisan yang ini tadi terkait dengan contoh soal yang atas. Ini supaya ada tempatnya saya bahas di sini ya. Ini saya hapus nah. Oke. Baik nah. Semoga nanti dimudahkan TKA kalian ya. Amin. Tes kemampuan akademik. Nah, ini soal-soal yang kita bahas ini adalah soal-soal tes kemampuan akademik. Oke. Semoga dimudahkan. Amin ya Allah. Ya, saya bahas. Ini nah. Tekanan uap jenuh air pada suhu 100 derajat Celcius sebesar sekian. Sekian ini kalimatnya apa ini? Tekanan uap jenuh air. Berarti ini P0. P0. Jika sekian gram kalsium klorida, sekian gram kalsium klorida CaCl2 ada gram, ya, dilarutkan dalam 90 gram air, berarti ada pelarutnya air, maka yang ditanya apa? Penurunan tekanan uap jenuh larutan. Awas ya, ada kata-kata penurunan berarti delta. Penurunan tekanan uap jenuh berarti delta P. Ya, adalah berapa? Begitu. Kita jawab ya. Ya, kita jawab. Kamu punya persamaan, delta P adalah nilainya delta P fraksi terlarut dikali P0. Fraksi terlarutnya adalah mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut dikali P0. P0-nya berapa? P0-nya itu 70, 760 ya. 760 mm Hg. Oh iya, dikali I. Sejatinya nak, dikali I, itu I-nya itu posisi ini nggak di sini nah. Posisi itu nempel di mol terlarut ini nah. Jadi I itu nggak di sini sejatinya. Sejatinya I itu, sejatinya adalah nempel di mol terlarut. Gini, oke. Nempel di mol terlarut. Ya berarti apa? NT kali I dibagi NT kali I ditambah NP gitu. Terus kali 760. Aslinya begitu ya. Oke. Coba kalau begitu saya cari I-nya dulu lah supaya kamu lebih mudah. Ya, kita cari dulu I-nya. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Ya, 1 plus N-nya berapa? Kan zatnya ini teman. CaCl2. Oke. Ya, N-nya CaCl2. CaCl2. Ini 1, ini 2. Maka N-nya berapa, Nak? 3. Oke, ya N-nya 3 min 1 dikali alfa. Ya, dia tidak diketahui berapa persen yang terion. Artinya dia terion sempurna. Berarti 1 plus 3 kurangi 2, 3 kurangi 1, 2. Alfanya 1. Nah, kenapa alfa 1? Karena dia elektrolit kuat. Ya, ulangi ya. Dia adalah elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu terion sempurna ya, Nak ya. Oke. Ya, N-nya alfanya 1. Berarti sama dengan berapa? Ya, ini tadi ulangi N. N-nya berapa N-nya? 3. Ya, 1 kurangi 1 ditambah, maaf, 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Yes. Berarti ini 3, itu 3. Nah. Ya, sekarang mol terlarutnya berapa, Nak? Mol terlarutnya dicari. Ini tuh apa tadi? Ini 111. Saya MR-nya dulu, Nak. Ya, sini dihitung. MR-nya berapa?
Oke, CA itu 40, CA CL2, CA itu 40, CL itu 35,5 kali 2 berarti 71. Ya, ini 111 berarti. Baik, nah, molnya terlarut adalah gram per mr. Ini kan gramnya berapa? 1,11 berarti 1,11 per 111 mr-nya ini 111. Oke, terus set ini sama 1,11 dibagi 111. Molnya pelarut berapa nak? Ini gramnya kan 90. Ya, berarti 90 per 18 kali 760. Oh iya, ini I-nya berapa tadi I-nya? I-nya 3. Berarti ini tak kali berapa? 3. Oke, begini. Ini juga tak kali 3. Oke, nah, ya sama dengan berapa ini? Kita hitung ya. Oke, ini tak kalikan, tak coret gini jadi berapa, nak? 0, coba ganti pena ya, ganti pena dulu, ganti pena. Supaya tahu ini hanya sekedar coret-coret. Ini tak coret jadi berapa, nak? 0,01. Ini kan 0,01. 111 bagi 111 kan hilang. 1. Dua angka di belakang koma, maka 0,01. Ini pun sama ya, nak ya. Oke, ya. Ini coret ya. Jadi ketemu angka 0,01. Ulangi. Jadinya berapa? 0,01 kali 3 dibagi 0,01 kali 3 juga ditambah nggak muat ya tempatnya ya. Pindah sana aja lah. Nah, sini aja ya. Ulangi. Sini 0,01 kali 3, 0,03 dibagi 0,03 plus ya ini dicoret ketemu berapa nah? 5. 90 bagi 18 itu 5. 5 kali 760. Set, tak tulis di sini nah. Ya, set ini. Ini jadi berapa ini? 0,03 dikali 0,03 ini kali 5 tadi. Maaf, nah ini bukan dikali 5. 5-nya itu yang bawah ini kok ya. Nah, maaf ya, ini 5. Yang sana nggak ada tadi, nggak ada 5 ya. Udah gitu aja. Oke, yuk. Sama dengan berapa ini? Ya, 0,03 per 0,03 tambah 5 berapa? 5,03 kali 760. Oke, sama dengan berapa nah? 3 per 503. Ini kan kalau mundur dua angka kan jadi 3 per 503 kali 760. Gitu ya nak ya. Boleh dihitung berapa kira-kira? 3 per 503 kali 760. Ya berapa sekitarnya? Oke kita hitung. Coba nah, ya ini dengan itu, ini kalau tak coret kan ini 1 lebih nah. 1 lebih agaknya banyak kalinya. Nah sekarang 3 kali 1 lebih itu kan berarti 3 lebih. Mana jawaban A, B, C, D, E yang 3 lebih, kurang lebihnya angka yang B. Gitu kan? Oke, gitu ya nak ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.